nih kita di episode ketiga Siap Jadi Mahasiswa. Topik bahasan kali ini gak kalah menarik loh sama yang sebelumnya. Akan ada banyak info tentang istilah perkuliahan di IPB yang sangat membantu kalian untuk menjadi mahasiswa nantinya. Yuk simak videonya sampai akhir. Pada masa perkuliahan, kalian akan mendengar beberapa istilah jabatan. Yang pertama ialah rektor, yang merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu universitas. Sedangkan dekan ialah pimpinan fakultas yang bertanggung jawab kepada rektor. Dan di dalam perkuliahan, jabatan seorang guru biasanya disebut dengan dosen. Jadi, jangan sampai pada salah manggil ya. Oh iya, pada tingkat PKU di IPB University, kalian akan memilih seorang ketua yang disebut dengan Komti atau komisaris tingkat. Komti memiliki tugas dan jabatan yang mirip dengan ketua kelas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa aja sih website atau aplikasi yang disediakan oleh IPB untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Yang pertama ada aplikasi berbasis Android dan iOS yang disebut dengan IPBM atau IPB Mobile. Di sana kalian dapat melihat jadwal kuliah atau praktikum atau responsi, melihat jumlah UKT, melihat riwayat studi, absen perkuliahan, e-komplain atau melayangkan pengaduan, komunikasi pembimbingan, dan tracking bus kampus. Kedua, ada website yang disebut dengan New LMS atau Learning Management System. Kalian dapat mengaksesnya di alamat http://newlms.ipb.ac.id. Di dalamnya berisi materi perkuliahan dan informasi yang dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran, terutama saat online sekarang. Yang ketiga ada course, merupakan salah satu bentuk e-learning yang sistemnya nggak jauh beda dengan ULMS. Terkadang course lebih sering digunakan karena materi setiap mata kuliah lebih banyak disajikan di website ini. Ujian ataupun kuis juga dapat diakses di course. Keempat yaitu Moodle, sebuah platform yang dapat didownload di App Store atau Play Store. Moodle digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online. Sistemnya mirip juga dengan course yang dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas dan bisa juga digunakan sebagai tempat mengerjakan ujian atau kuis. Kelima ialah website Simawa. Simawa atau Sistem Informasi Kemahasiswaan merupakan sistem informasi yang memberikan info terkait dengan beasiswa, info lomba, pengajuan proposal, SKPI, dan pengajuan permohonan UKT. Yang keenam ada SIMAK atau Sistem Informasi Manajemen Akademik, adalah suatu sistem informasi yang memberikan layanan berupa data-data akademik seperti biodata, pengisian KRS online, pengisian evaluasi proses belajar mengajar atau EPBM, jadwal perkuliahan, daftar hadir, rekapitulasi studi, jadwal departemen, dan jumlah pembayaran UKT. Kemudian yang ketujuh ada Akses, merupakan website yang sebagian besar akan kalian gunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Akses ini dibagi menjadi 3 alamat, ada Akses 1, Akses 2, dan Akses 3. Saat ujian, setiap kelas akan dibedakan alamat websitenya agar tidak terjadi down server. Setelah kalian tahu aplikasi atau website apa saja yang ada di IPB, kita akan masuk ke dalam pembahasan lain mengenai beberapa singkatan atau istilah yang sering muncul dalam sistem perkuliahan di IPB University. Beberapa di antaranya ialah seperti SKS, IPK, KRS, dan UKT. SKS atau Satuan Kredit Semester merupakan beban dalam setiap mata kuliah. SKS mempengaruhi durasi KBM setiap minggunya loh. 1 SKS berarti 1 jam KBM di kelas selama 50 menit. Contoh penulisan SKS yaitu Kimia 2 Serip 1, berarti 3 SKS yang terdiri dari 2 kuliah dan 1 praktikum. Nah, kalau IPK adalah kepanjangan dari Indeks Prestasi Kumulatif yang akan
akan diterima mahasiswa setiap 1 semester. IPK ini merupakan nilai akhir atau akumulasi akhir yang didapatkan dari rata-rata nilai tiap mata kuliah. Selanjutnya kita akan bahas tentang KRS atau Kartu Rencana Studi. KRS adalah kartu yang berisi daftar mata ajaran yang akan diambil mahasiswa pada semester yang akan datang, termasuk alih semester. Terakhir ada UKT atau uang kuliah tunggal. Mungkin kalau dulu kalian mengenalnya dengan nama SPP. Besaran UKT ditetapkan pada saat awal registrasi dan nilainya akan tetap sama sampai yang bersangkutan lulus. Tapi tenang aja teman-teman, karena setiap semesternya akan selalu ada portal bantuan UKT dan pengajuan penurunan UKT. Sekian untuk episode kali ini. Aku harap kalian jadi lebih paham dan siap untuk berkuliah di IPB University. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!